Ada apa ini? Calon siswa Apkasindo kecewa, status lulus administrasi dicabut mendadak setelah pendaftaran tutup. Sebelumnya, Intan telah dinyatakan lulus administrasi yang ditandai dengan status akun berwarna hijau di akun pendaftaran miliknya. Seorang siswa bernama Intan yang merupakan binaan DPU, Apkasindo, Pinggir yang diketahui lulus verifikasi daerah untuk seleksi beasiswa SDM Daya Manusia Sawit BPDP tahun 2026, menyisakan kekecewaan kesedihan. Namun saat melakukan pengecekan ulang pada 13 Juli tahun 2026 untuk melihat informasi tahapan seleksi berikutnya, dia dikagetkan bahwa status akun berubah menjadi perlu perbaikan dengan tampilan berwarna merah. Sementara itu, waktu pendaftaran sudah tutup, sehingga dia harus menelan kekecewaan besar. Hal ini kini menjadi sorotan publik terkait sistem proses penerimaan siswa, seleksi beasiswa SDM Sawit BPDP Apkasindo yang dilakukan oleh Panitia Nasional dipertanyakan. Berikut wawancara tim media Durasi Riau TV di kediaman Intan yang didampingi ayahnya dan Ketua DPU Apkasindo Pinggir Rahmat Wahyu Hidayat. Bagi kami yang jadi masalah adalah kalau seandainya dari awal memang pun harus dilakukan perbaikan, semestinya tidak muncul ini. Terkait dengan pelaksanaan seleksi beasiswa SDM Sawit tahun 2026, di mana kami menilai banyak hal-hal yang janggal, banyak hal yang merugikan, dan hari ini salah satu korban dari tanda petik ya, dari ketidakbecusan Panitia Nasional dalam hal ini tim verifikator dalam melaksanakan tugasnya. Hari ini mimpi dua anak binaan kami di Kecamatan Pinggir. Ini ada ananda kami, Intan Khairunisa, dan di sebelah kirinya ada orang tua dari Intan. Kalau kami bilang Pak Wo, nama aslinya Pak Darusmanto, merupakan salah seorang peserta didikan kami, calon peserta seleksi beasiswa SDM Sawit tahun 2006 ini, yang disembelih mimpi dan harapannya untuk bisa kuliah. Kenapa? Nanti akan kita babarkan, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan media, rekan media yang pada siang hari ini turut berhadir di tempat ini. Kita saling berbagi, ya. Karena apa? Karena persoalan yang dialami oleh Ananda Intan sudah kita sampaikan secara berjenjang, kemudian sudah kita sampaikan secara diplomatis kepada penanggung jawab kegiatan ini, yaitu pada koordinator Panitia Seleksi Nasional sudah kita sampaikan, kronologisnya juga sudah kita sampaikan, namun karena tidak ada titik terang, dan kemarin proses verifikasi di tingkat daerah di Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis sudah juga dilaksanakan, dan ternyata ananda kita Intan Khairunisa, kemudian ada salah seorang lagi Christine Amelia Buryan yang dari SMA Negeri 5 Pinggir, juga nama keduanya tidak masuk dalam daftar anak Bengkalis yang berkasnya diverifikasi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten. Ketika kita pertanyakan kepada Disbun Kabupaten, kita juga tidak bisa menyalahkan mereka, karena data yang mereka verifikasi adalah data yang sudah baku, yang sudah di-dropping oleh tim seleksi nasional. Perlu diketahui bersama buat keluarga besar petani sawit dan pekerja sawit seluruh Indonesia, kami sampaikan bahwa Ananda Intan Khairunisa sebelumnya sudah dinyatakan resmi lulus seleksi administrasi. Jadi bukti ini bukan kita buat-buat sendiri, tapi memang sengaja dan kita ambil dari web resmi. Tanggal berapa kemarin kita lulusnya? Tanggal 12 Juni, Pak. Nah, 12 Juni tahun 2026 Intan Khairunisa sudah dinyatakan lulus administrasi. Demikian, bagi kami yang jadi masalah adalah kalau seandainya dari awal memang pun harus dilakukan perbaikan, semestinya tidak. Dan juga dengan Christine, ya, ini Christine Melisa Borusiahaan juga sudah dinyatakan lulus administrasi. Tapi hari ini Christine berhalangan untuk berkumpul bersama kita, jadi kita tidak tahu tanggal berapa kemarin lulusnya. Ya, ini sudah
sudah resmi lulus administrasi. Artinya keputusan lulus administrasi ini kan setelah melalui proses verifikasi ketat yang dilakukan oleh tim verifikator nasional. Namun anehnya pada tanggal 13 Juli yang lalu, yang baru ini, tanggal 13 Juli kemarin, hari Senin, bulan Juli ini, ketika kita akan berangkat ke Bengkalis untuk melaksanakan verifikasi daerah bersama dengan Disbun Kabupaten, ternyata status akun Intan Khairunisa berubah. Ini dia. Perlu perbaikan. Demikian juga pada malam harinya, sore, tepatnya sore menjelang malam, kita dapat informasi dari yang membimbing Christine, sama status yang sebelumnya dinyatakan lulus, ini Christine lulus, ya, sudah lulus. Ini dari web panitia. Di tanggal 13 Juli sore kita dapat informasi bahwa statusnya juga berubah, perlu perbaikan. Perlu kawan-kawan petani dan pekebun sawit di seluruh Indonesia dan kawan-kawan media, bahwa keputusan perlu perbaikan ini, kalau ini dimunculkan sebelum tanggal penutupan pendaftaran dibuat, oke, masih bisa dilakukan perbaikan. Sementara ini muncul setelah penutupan ditutup berakhir dan akun pendaftaran sudah dikunci oleh panitia seleksi nasional. Itu persoalan. Muncul ini pernyataan bahwa anak sudah dinyatakan lulus administrasi. Nah, kemudian kita sudah sampaikan, kita sudah koordinasi dengan koordinator panitia nasional. Sudah kita sampaikan persoalannya. Di tanggal 13 kita sudah komunikasi, 13 Juli kemarin sudah komunikasi dengan koordinator, kita sampaikan persoalan ini. Respon beliau ada, diminta untuk mohon cek kembali perbaikannya. Oke. Kita instruksikan kepada tim kita, tim IT, untuk membantu melakukan pengecekan terhadap akun Ananda Kita Intan. Setelah dicek, ya, ternyata posisi akun seperti ini tidak bisa dibuka, terkunci. Ini buktinya, akun terkunci, pendaftaran ditutup, jadi sudah tidak bisa masuk ke akun Intan lagi. Melihat apa yang perlu diperbaiki. Ini di tanggal 13 Juli. Nah, baru tanggal 14 Juli ketika kita dalam perjalanan menuju Bengkalis, tim IT kita menyampaikan tanggal 14 Juli besok harinya, ya, baru tim IT kita menyampaikan sudah ketahuan, baru ketahuan dari situ bahwa persoalannya adalah Intan diminta untuk merubah salah satu berkasnya, yaitu surat keterangan bahwa kebun yang dimiliki oleh Pak Desmanto belum balik nama. Alasannya karena yang menandatangani surat ini adalah PLH. Pertanyaannya kepada tim verifikator, kalau ini memang nggak berlaku, kenapa dari awal ini keluar? Sebelumnya Intan juga sudah 2 kali melakukan perbaikan data sebelum pendaftaran ditutup. Dan ini tidak masuk salah satu materi yang harus diperbaiki. Ya. Nah, kemudian kemarin sore tanggal 14 kita juga koordinasi dengan Pak Wol agar konfirmasi dengan pihak desa bisa nggak ini diperbaiki supaya tidak bisa kita upload ulang di sistem. Tapi persoalannya kemudian PLH berkonfirmasi kalau tanggal surat ini kita buat tanggal surat tanggal 14 atau tanggal 15 semalam, artinya makin nggak sah suratnya. Kenapa? Kan pendaftaran sudah ditutup. Apa iya PJ Kades mau menandatangani surat yang suratnya dimundurkan ke belakang? Tuh. Nah, kemudian sementara pada saat tanggal surat ini dikeluarkan, tanggal 4 Juni, perlu kita ketahui bersama kawan-kawan semua, bahwa di Kabupaten Bengkalis ini saat ini, mayoritas desanya itu tidak memiliki kepala desa definitif, tapi PJ. Dan pada saat
surat ini terbit, PJ Kepala Desa Pinggir sedang tidak ada di Pinggir. Kenapa? Sedang menunaikan ibadah haji. Sehingga diangkatlah Sekdes sebagai PLH. Dan SK resminya ada. Kita sudah punya PDF-nya. SK Pak PLH. Oke. Jadi persoalannya adalah bahwa kalau ini pun dibuat, kami sebenarnya kemarin bikin konfirmasi dengan panitia langsung. Apakah koordinator panitia pusat bisa menjamin kalau ini kita ulangi, kita perbaiki, bisa menjamin bahwa yang ini kembali status akun Intan bisa kembali lulus administrasi. Kenapa, kawan-kawan? Semalam, tepatnya tanggal 15 Juli, itu adalah deadline terakhir pelaksanaan verifikasi di tingkat daerah di kabupaten. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 15 Juli kemarin. Kemarin ketika kita verifikasi, kita keras ngomong dengan Disbun Kabupaten, tapi mereka menyampaikan, Pak, kapasitas kami tidak punya kewenangan untuk membuat atau mengambil keputusan. Yang kami verifikasi sebanyak 509 data anak Bengkalis. 509 data itu memang sudah dropping dari panitia pusat. Panitia pusat. Jadi artinya kami juga semua sudah kita cek. Kami kemarin ada beberapa kelompok dari Apkasindo 1 yang saya bimbing, data sudah kita periksa semua. Oh. Jadi yang anak dari kita Pinggir ada 3 yang tak muncul. 4 dengan Christine, Intan 1, Christine 1 yang memang nggak muncul. Persoalannya kita udah tahu. Kemudian ada kemarin Misa Amelia. Ternyata setelah kita telusuri, Misa Amelia kebunnya itu karena berada di Siak kebunnya, maka proses verifikasinya di Siak. Kemudian anaknya Dava Erlangga Sabila, karena orang tuanya saat ini walaupun kemarin terjadi PTA di Murabasong, tapi saat ini sudah mutasi ke Pelalawan, maka berkasnya itu diverifikasi di Pelalawan. Ini sebagai pengantar dulu buat kawan-kawan media, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan kepada kami. Jadi sejauh ini apa tanggapan dari pihak Disbun Kabupaten Bengkalis akan terkait permasalahan ini? Baik, semalam ketika kita agak bersitegang lah ya, bersitegang tapi positif, dalam arti positif bahwa kita ada dokumentasi, mereka sudah memfasilitasi, mereka sudah memfasilitasi, mereka coba calling langsung panitia dari Dirjenbun, tapi tidak diangkat. Akhirnya mereka coba kontak koordinator verifikasi daerah, langsung mereka kontak koordinator daerah yang bertanggung jawab untuk berwilayah Riau, dan kemarin kita juga diberi kesempatan untuk bicara langsung melalui telepon. Bahasanya sama. Kami Pak sebagai koordinator Riau tidak punya kapasitas untuk mengambil keputusan atau merubah keputusan yang sudah ada. Silakan Bapak sampaikan ini kepada Dirjenbun, itulah bahasanya. Dan kita sudah komunikasi juga. Tapi yang direspon hanya yang satu ini, Bang Mani. Ini. Yang direspon hanya yang ini, yang diminta kita untuk Yang buat assalamualaikum itu. Yang kita diminta untuk mengecek data anak. Nah, itu aja. Cuma itu dari Itu aja, respon hanya itu. sekian banyak yang dikirim. Iya. Itu tuh siapa, Bang? Siapa itu? Bapak Mula. Bapak Mula itu? Pak Mula itu koordinator panitia nasional. Dia panitia, ketua apa tuh? Iyalah, koordinator panitia nasional dialah. Dia Semua hal yang berkaitan dengan seleksi ini di bawah tanggung jawab beliau. Nah, ini. Hanya inilah, hanya sekali ini. Yang direspon tanggal 13 Juli. Hanya ini aja. Jadi untuk upaya kedepannya setelah mengetahui hal ini dan mungkin sebelumnya sudah pernah terjadi, nah apa yang membedakan dari hal yang sebelumnya pernah terjadi dengan yang apa yang dialami Intan ini? Baik. Gini Bung Mani, sebelumnya kita kan mendampingi anak-anak beasiswa dari mulai tahun 2016 masa offline sampai 2019 kita mendampingi terus. Online sudah dilaksanakan dari tahun 2020 sampai kini, sampai sekarang ini. Ya. Tapi di tahun 2020 sampai 2024 masa itu sama pelaksanaan online. Teknisnya, sistemnya, komunikasi jauh lebih berbeda dari sekarang. Harus kita akui. Justru tahun 2025 dan 2026 ini kualitas pelaksanaan seleksi ini mengalami downgrade, penurunan grade.
Yang pertama, kalau dulu nomor yang bisa dikontak, nomor hotline istilahnya, itu ada 6 nomor yang bisa dikontak. Email juga gampang. Kemudian kalau kita komunikasi, semuanya responsif. Tuh. Kemudian, kalaupun ada perbaikan data, itu langsung verifikator menyampaikan ke anak lewat WA. Jadi, kalaupun setelah anak memperbaiki data, bisa diupload ulang, bisa langsung menyampaikan, wah, bisa konfirmasi kepada verifikator, Pak atau Bang atau Kak atau Mas, berkas saya sudah diperbaiki. Nah, bisa komunikasi langsung. Kalau ini memang terutup. Nah, jika hal semua ini telah dilakukan, kemudian tentunya menimbulkan kekecewaan bagi calon mahasiswa sendiri. Nah, apa upaya nanti ke depannya agar hal ini tak terjadi lagi, ataupun langkah apa yang akan dilakukan ke depannya? Ya, intinya gini, kita bukan bermaksud untuk untuk mendiskreditkan siapapun. Bukan. Ini kita lakukan ini, kita berharap ini sebagai evaluasi. Ya, evaluasi bersama lah. Kami sebagai stakeholder, sebagai yang punya anak-anak, ya, yang punya. Kemudian jelas lagi begini, beasiswa ini adalah murni duit sawit, duit petani sawit. Ya, jadi kami berharap supaya janganlah di atas itu bermain-main dengan kepentingan kami yang memang sebelum dana kami. Tuh. Nanti lebih jelasnya buat kawan media mungkin ini bisa dipegang sebagai apa? Sebagai bahan bahan koreksi bersama. Nah, ini bukti pada kawan media bisa dilihat nanti di sini apa yang kami sampaikan. Betul nggak yang kami sampaikan ini? Ya. Ini bukti sudah lulus administrasi Bang Mani. Boleh di apa Bang Mani, di sub Intan Khairun Nisa. Ini sumbernya adalah web Ini sebelumnya ya? Ya. Oke. Ini yang punya yang dia punya Christine sama. Ini sebelumnya ya? Dan bagi kami, saya yakin juga Pak Uwo, kemudian saya juga yakin bahwa sebenarnya kalaupun memang diminta untuk perbaikan data, ya pasti akan kita lakukan. Tapi ya jauh hari kemarin gitu loh, ketika masa pendaftaran belum ditutup. Kemudian ini belum pernah muncul. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa tahun lalu ini pernah terjadi juga. Menimpa anak SMA 5 juga. Ketika itu verifikasi daerah ini dilakukan belakangan. Kok tahun sebelumnya verifikasi daerah itu dilakukan belakangan. Prosesnya kok tahun lalu, tahun sebelumnya seleksi administrasi. Lulus administrasi, baru tes akademik, tes online. Lulus tes akademik, baru tes interview. Sudah lulus tes interview, baru dilakukan verifikasi faktual. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari sistem kerjanya lebih memudahkan kalau sistem yang lama. Kenapa? Otomatis kan sudah tersaring. Ya kan? Katakanlah yang lulus administrasi katakan 20.000 orang. Kemudian tes akademik ada yang gugur, tinggal 15.000 orang. Misalkan tes interview ada gugur lagi 15 orang, kan tinggal 10.000 orang. Kan lebih mudah kan dibandingkan dengan ini. Kalau sistem sekarang ini gimana? Ini nih, tes administrasi sudah dinyatakan lulus. Baru kemudian ini tadi yang seharusnya kemarin di akhir dibuat di urutan kedua. Jadi Bang, untuk dalam arti kita mencari solusi ini agar tetap Intan dan Kristen ini, apa langkah akhirnya nanti akan dilakukan Bang, supaya tetap hal ini menjadi pembelajaran sekaligus jangan sampai terulang kembali? Apa kira-kira yang akan dilakukan Bang? Yang pasti pertama, saya bermohon kepada Pak Presiden Prabowo, yang jelas Pak Prabowo sudah punya komitmen kuat untuk meneruskan program yang sudah dirintis sejak sebelumnya. Kami kemarin sempat khawatir ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional, kami khawatir kalau program mahasiswa ini dihentikan, tapi ternyata tidak. Pak Prabowo komitmen ya, beliau komitmen untuk tetap meneruskan ini, bahkan menambah kuota. Kalau 2024 zamannya
Pak Jokowi masih 3.000 orang. 2025 sudah menjadi 4.000 orang. Tahun ini menjadi 5.000 orang. Pertama, jadi kami mohon kepada Pak Prabowo untuk dapatlah mengkondisikan. Kami juga berharap kepada Pak Mentan yang luar biasa, Pak Amran Sulaiman, luar biasa. Hormat kami Pak, yang sudah begitu tegas memperjuangkan kepentingan sawit. Pak Wamen, Mas Dar, luar biasa. Kita akui sebagai orang muda yang pemikirannya jauh ke depan. Kami sangat bermohon Pak, kami sangat bermohon. Intan ini tahun lalu sudah mengikuti seleksi dan belum ada rezeki, tapi hari ini dia tidak patah semangat. Tahun lalu sudah ikut, hanya berada di posisi cadangan. Tetap semangat, kenapa? Mimpi dia di sini. Gitu. Kalau Intan memaksakan kuliah di kampus swasta, nggak akan mungkin selesai, nggak akan mungkin tamat. Bukan saya mengecilkan, maaf kok. Kita tahulah. Gitu. Jadi artinya bahwa ini kan sebuah bukti bahwa memang Intan komit di sini. Gitu. Nah jadi kalau Intan digagalkan untuk mengikuti proses selanjutnya akibat kelalaian dari panitia sendiri, ini kan sama dengan mimpi Intan ini disembelih di tengah jalan. Jadi kami sangat bermohon kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, kepada Bapak Amran Sulaiman, kepada Mas Dar sebagai wamen, kepada yang terhormat kawan kita Pak Mula sebagai koordinator, tolonglah Pak pertimbangkan ini Pak. Dan kami yakin ini bukan cuma terjadi kepada Intan dan Melisa. Karena kemarin ketika kita verifikasi di Bengkalis, ada juga anak binaan Apkasindo Grup 3 yang di Pakning yang sama seperti ini. Sama seperti ini, sudah lulus administrasi, tapi belakangan setelah pendaftaran ditutup perlu perbaikan. Binaan dari kawan-kawan di rumah tani yang dinaungi oleh Aspektif juga sama. Ini temuan kita di Kabupaten Bengkalis ya. Belum kalau kita bicara di Kabupaten Inhil, Kabupaten Rohil, Rohul dan sebagainya, sampai ke seluruh Indonesia mungkin lebih banyak lagi. Apalagi anak-anak yang tidak ada pendampingan. Dan perlu kita ketahui bersama, mohon maaf, Intan ini tahun lalu sudah gagal, tapi dia nggak patah semangat. Kenapa? Karena dari bimbingan kita perlu kita sampaikan. Nah ini. Kalau tahun dulu gagalnya itu dikarenakan apa bang? Administrasi tidak? Grade nilai dia. Cuman tahun lalu yang diambil kan 4.000 orang. Passing grade nilai nggak masuk. Peringkat lah ya. Peringkatnya nggak masuk peringkat, ya? di 4.000 itu. Gitu. Berarti yang di tahun ini peringkatnya masuk ya? Peringkat masuk. Belum. Betul. Belum tahu juga. Tapi begini. Cuma secara administrasi lulus. Ya ini yang administrasi lulus. Nah kemudian selama mengikuti masa bimbingan, kan bimbingan dengan kami Apkasindo, kita bimbing, kita berikan materi pembelajaran. Salah satu materi paling berat di tes TPA itu adalah namanya tes Pauli, hitung koran. Ya, hitung koran ada namanya tes hitung koran. Ini kawan-kawan boleh di situ ada lampiran ada. Capaian Intan ini materi tes Pauli yang kita buat simulasi dengan bisa dikerjakan di HP atau di laptop langsung. Yang dikerjakan Intan sekarang peringkat 2. Yang dikerjakan 150, tes hitung orang itu 150 yang dijawab, 150 benar. Artinya benar semua. Di sesi kedua kita buat 3 sesi sama. 150 yang dijawab, 150 benar. Sesi ketiga sama. 150 yang dijawab, 150 benar. Jadi potensi Intan yang begini ini kalau digagalkan oleh hal sepele seperti ini yang merupakan kelalaian, mohon maaf Pak Mula, mohon maaf kepada kawan-kawan verifikator, ini kelalaian kawan-kawan loh, kelalaian kawan-kawan tim verifikator. Kalau memang berkas ini tidak berlaku dari awal, sampaikan. Kemudian komunikasi dong, sampaikan. Konfirmasi dulu kepada anak. Jadi nggak pernah ada konfirmasi kepada Intannya sendiri. Untuk saat ini belum ada Pak, karena kan yang lulus administrasi ini yang perlu diperbaiki ini kan itu keluarnya pas terakhir Pak. Itu Intan mengetahui sendiri setelah Intan ngecek. Iya, pas Intan ngecek.
di tanggal 13. Sebelum itu Sebelum itu masih lulus administrasi pas akhir bulan. Baru pas awal bulan itu tidak bisa dimasukin akun karena Tidak bisa. kosong semuanya. berarti sempat ditutup akunnya. Nah, baru pas 13 itu pengecekan terakhir itulah perlu diperbaiki data. Jadi masa perbaiki data apa gitu. Jadi saya tidak tahu. Waktu perbaiki data tuh Intan tahu nggak apa nggak ada dijelaskan di situ Nggak data ada. apa yang diperbaiki? Nggak ada, kosong, cuman perlu perbaiki data. Begitu. Data apa maksudnya itu gitu. Artinya nggak bisa diklik gitu. Heeh. Siapa? Nah jadi kawan-kawan, Intan kita instruksikan kawan kita IT untuk membantu mengecek akun. Itu tadi yang itu adalah kita lakukan bukti apa yang dicoba dibuka oleh kawan kita dari tim IT. Memang sudah terkunci akunnya. Baru tanggal 14 sore lah kembali dicek lagi sama tim IT kita. Itulah tahu lah bahwa yang harus perbaiki surat ini. Dan satu hal lagi, mohon maaf Pak. Untuk Pak Mula, untuk Pak Dar, Pak Wamen, kemudian Pak Amran Sulaiman sebagai mentan. Apakah surat ini nggak berlaku Pak? Yang mengeluarkan pemerintah desa loh Pak. Kawan-kawan berpekator. Yang menandatangani ini adalah PLH. PLH ini ditunjuk dan ber-SK resmi. PLH ini kebetulan diangkat dari Sekdes, aslinya kan Sekdes sebenarnya. Bapak Rimbun Sampurna Negara ini posisi umumnya memang aslinya adalah sebagai Sekdes. Kenapa dia diangkat sebagai PLH? Karena pada saat Pak Uwo mengurus surat ini ke desa, perlu diketahui bersama bahwa Desa Pinggir sampai hari ini belum ada kepala desa definitif, masih PJ, pejabat. Nah, pada saat surat ini diminta ke desa, PJ Kades sedang tidak berada di Pinggir, tapi sedang berada di Mekah. Kenapa? Melaksanakan ibadah haji. Maka diangkatlah oleh pihak kecamatan Pak Rimbun ini Sekdes sebagai PLH. Dan kalau kita mau terbuka, ayo coba kita buka-bukaan habis data. Karena saya yakin bahwa tidak cuma Intan satu yang seperti ini. Sedikit saya tambahkan Bapak, semua pemirsa, seperti yang disampaikan Bapak Wahyu Hidayat tadi, kami berharap tolong dikembalikanlah cita-cita dan apa keinginan dari anak kami yang telah berjuang selama beberapa bulan ini, dan apa yang telah diarahkan oleh tim Apkasindo Kecamatan Pinggir dengan sepenuhnya telah dijalankan oleh anak kami. Dan alhamdulillah tim Apkasindo Kecamatan Pinggir tidak pernah kecewa apa yang mereka suruhkan kepada anak kami. Cuman di pusatlah yang mengecewakan kami, dan sekali lagi kami mohon tolong kembalikanlah cita-cita anak kami untuk bisa kuliah, untuk bisa mendapatkan beasiswa di Apkasindo ini. Kami mohon kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri untuk menanggapi ini. Sekali lagi kami mohon, kami sebagai rakyat kecil cuma bisa berharap. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara dulu. Dengan hal ini terjadi, mendapat informasi seperti ini bahwasanya dari awal sudah lulus seleksi ya, dan ketika melihat seperti ini bagaimana perasaannya Intan? Tentu saja saya sangat kecewa Pak. Ya tapi bagaimanapun saya tetap terus semangat, dan ini sebagai rezeki saya. Jikalau memang rezeki saya itu tidak akan kemana. Tapi tolong Pak, tolong, saya sudah berusaha sejauh ini, tolong berikan kesempatan sekali saja untuk saya. Itu saja Pak. Oke, siap. Dengan hal seperti ini, langkah apa yang akan dilakukan ke depan, Bang? Yang pasti kita akan berkoordinasi dengan DPW dan DPP, kemudian kita berharap juga kawan-kawan seluruh Indonesia Apkasindo bergerak lah
bergerak. Kalau ada temuan seperti ini, angkat. Jangan takut-takut, jangan segan-segan. Kemudian nggak usah kita ragu. Yang kita perjuangkan ini kepentingan anak kita ke depan, masa depan kita. Ya. Jadi kita jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Selama kita jalan di jalan yang benar, dengan tujuan yang benar, dengan niat yang benar, dan yang pasti bagi kami, Bang Ari, kalau Intan itu kalah setelah bertarung di tes akademik, di tes interview, ya kami nggak akan mati-matian berjuang seperti ini. Persoalannya, Intan kan sudah berjuang di titik ini, masih titik awal. Dengan nilai yang bagus ya. Dan hasil bimbingan kami selama ini nilainya bagus gitu loh. Satu lagi tadi, kalau ini belum pernah muncul dan kami juga tidak punya bukti ini, tidak punya rekaman, karena setiap anak kami yang dia sudah mendaftar, mereka sudah upload datanya, sudah submit, kami memastikan gimana yang sudah lulus. Oke, sudah lulus Pak, langsung tim IT kita mengecek akun masing anak, kita screenshot. Jadi masing-masing kita juga, seluruh anak kita yang kita bimbing, ada 63 orang, semuanya ada nih berkas ini, buktinya ada sama Sesuai dengan administrasi ya, mencukupi ya administrasi ya. Dan berarti menurut Abang hal yang seperti ini terjadi bukan terjadi di bawah binaan Abang saja ya? Enggak. Yang pasti yang malam aja, kemarin ketika kita verifikasi di Disput, yang anak pinggir hari ini 2. Ya. Yang binaan kita langsung Apkasindo, satu lagi yang binaan SMA 5. SMA 5 juga gurunya adalah kebetulan memang pengurus Apkasindo. Ada 1 orang, inilah si Kristen Malaysia. Kemudian yang di Apkasindo grup 3 yang di Pakning juga terjadi hal yang sama. Berarti Bang tidak tutup kemungkinan di daerah-daerah atau kabupaten lain juga terjadi hal ini ya? Yakin, bukan hanya satu Intan. Hari ini kami memberanikan seperti ini supaya nasib Intan-Intan yang lain yang ada di luar sana ya kan juga bisa diperjuangkan. Kalau Intan kalah, ketika kalah setelah bertarung di tes akademik, interview, barangkali kita bisa legowo ya, berarti memang situlah kemampuan. Atau barangkali mungkin walaupun mungkin di sini nilai itu bagus, tapi di luar sana anak-anak lain juga mungkin lebih gitu lagi ya, nggak masalah. Oke, apa Bang pesannya Bang, harapannya untuk seluruh teman-teman Apkasindo atau orang Apkasindo yang membina calon-calon siswa ini, bagaimana Bang untuk hal ini seperti ini Bang? Ya, Baik. yang mengalami hal kejadian. Untuk kawan-kawan pengurus Apkasindo di seluruh Indonesia, ayo kita dampingi, pastikan data anak-anak ini terkondisi, kemudian jangan sampai ada anak-anak kita yang terzolimi, yang nasibnya, mimpinya dipenggal oleh panitia seleksi nasional akibat kelemahan, kelalaian, dan kurang validnya sistem dan mekanisme kerja yang dilakukan oleh panitia tahun ini. Ini evaluasi kita bersama. Oke, siap. Terima kasih Bang. Jadi mohon maaf kami kalau barangkali kami yakin pasti kecewa ini ya, pasti ada kecewa sama kami, tapi yang pasti yang jelas kita masih tetap berusaha ya. Mohonlah pertimbangan kepada pihak semua yang punya kepentingan semua di sini. Mohon buka hati, mohon buka pikiran kita, berpikir kita dengan jernih. Jangan sampai kita penggal mimpi dan harapan anak-anak kita. Itu aja dari kami. Terima kasih kepada